Lama tak terdengar kabarnya, pasca pihak kepolisian mengumumkan hasil otopsi jenazah Lina Jubaidah, kini Teddy muncul sembari menggandeng 10 pengacara. Sekali muncul, langsung menggandeng 10 pengacara guna meluruskan masalah harta warisan almarhumah Lina senilai 10 miliar rupiah lebih. Benarkah mantan suami almarhumah Lina, Sule, mempertanyakan niat di balik aksi Teddy? Di lain pihak, keluarga almarhumah Lina juga begitu getol mengejar Teddy terkait perhiasan emas yang hilang tanpa jejak hingga muncul spekulasi baru yang menyudutkan keluarga almarhumah. Seperti apa pembelaan dari Sule yang siap pasang badan untuk keluarga almarhumah mantan istrinya? Di balik kepergian Lina yang menggegerkan publik, kabar pernikahan Sule dengan pramugari pun tak kalah viralnya. Sudah tentukan tanggal serta bulan pernikahan, benarkah hari bahagia yang sudah direncanakan Sule batal? Lantas, siapa sosok wanita pesantren yang digadang-gadang menjadi calon baru Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Teddy tentu sudah tidak asing di dunia hiburan semenjak berpulangnya Lina Jubaidah pada 4 Januari lalu. Kini nama Teddy kembali mencuat ke publik. Tak lagi membahas soal jenazah almarhumah, kini Teddy menggandeng 10 pengacara sekaligus guna meluruskan masalah harta warisan Lina senilai 10 miliar rupiah yang hingga detik ini belum selesai. Dan salah satunya adalah kos-kosan 32 pintu. Menurut pengakuan Teddy, dalam pembangunan kos-kosan tersebut, dirinya ikut andil dalam memberikan dukungan materi senilai setengah miliar rupiah, juga renovasi sebesar 150 juta rupiah. Lantaran itulah, Teddy berharap sumbangsinya dalam membangun kos-kosan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kemarin dari awal sampai akhir saya nggak sewa lawyer karena saya nggak merasa bersalah gitu. Terus mau nuntut balik, ini juga kata orang Sunda mah hade goreng, eta budak sorangan, kata almarhumah. Akhirnya saya forgive aja, ngasih maaf gitu buat Aiki gitu, buat yang emang dulu jadi pelapornya gitu. Ya udahlah, saya bilang nggak dibikin masalah berlarut-larut panjang karena dari kasus hasil autopsi dari kepolisian udah negatif, Jong, gak ada hasilnya gitu. Karena saya sendiri awam tentang hukum masalah apa yang berhubungan dengan beginian gitu. Tadinya saya sih nggak mau ngebahas ini, cuman kemarin kan dipanggil dari pihak lawyer almarhumah sama Aikinya gitu. Jadi saya sendiri lebih baik ya udah dikuasain lagi karena lebih biar beliau yang udah tahu ngerti hukumnya gimana, biar beres semuanya, terus gak ada masalah lagi lah gitu, biar kondusif semuanya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun memang saya ambil sebagai kuasa hukumnya Kang Teddy, tadi sudah sepakat kalau memang bukan haknya Kang Teddy, saya nggak mau bantu ambil. Dan beliau juga, saya bilang bijaksana juga, dia bilang kalau bukan haknya saya juga nggak akan ambil gitu. Tapi kalau haknya dia, ya saya akan perjuangkan. Ada 10 orang tuh yang dampingin. Ya bismillah lah, kita minta doa ya juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kang Teddy bisa meneruskan hidupnya, pihak keluarga sana juga bisa hidup damai. Yang pertama saya masuk di bank BJB dulu, di bank swasta ada sekitar 500
buat kekurangannya, terus buat renovasi sekitar 150 juta juga gitu. Terus kemarin ya ditanyain sama lawyernya Aiki buat inventarisir semuanya, udah saya jelasin juga. Tak tanggung-tanggung, Teddy menyewa 10 pengacara sekaligus guna membahas masalah harta warisan Lina senilai 10 miliar rupiah lebih. Sikap Teddy yang menyewa 10 pengacara justru dipertanyakan oleh mantan suami Lina, Sule. Jika merasa tak bersalah, Teddy tak perlu menyewa pengacara, apalagi sampai 10 orang. Benarkah tindakan Teddy tersebut dalam rangka mengamankan sebagian dari harta warisan Lina Jubaida? Ya biarin aja, itu kan hak dia. Kenapa dengan saya? Sebagian harta kakak kemarin kan Itu urusan anak-anak. Teddy yang mempertanggungjawabkan semuanya, karena semuanya aset ada di Teddy semua. Yang tahu Teddy sama mamanya almarhum. Tanya sama mamanya almarhum, sama keluarga. Kalau semua harta yang sudah saya kasih dari mulai tanah, rumah, dan yang lain-lain, saya sudah tidak mau ikut campur. Karena harta tuh nggak bisa dibawa mati. Udah biarin aja. Jadi nggak ada urusan untuk saya. Mungkin dia mengamankan diri mungkin. Kenapa harus bawa pengacara kalau tidak ada apa-apa? Ya kan? Ya silahkan aja. Mungkin nanti kan juga ada bukti-buktinya dari keluarga almarhum dan yang lain-lain. Cuman di sini saya tidak mau ikut campur. Saya juga nggak ngorek-ngorek tentang hal yang sudah ada, walaupun saya tahu di mana aja hartanya, apa aja hartanya. Tapi saya tidak mau untuk ikut campur dalam hal itu. Tahu, anak-anak juga santai aja karena saya tidak mengajarkan untuk memperebutkan atau mempermasalahkan tentang harta. Putri Iki juga santai-santai aja. Dia nggak ada masalah kok dengan semuanya. Ya ngapain kaget? Ya silahkan aja. Ya kan kalian wartawan pasti bisa menilai. Ya kan? Kok bisa ada di liputan kalau tidak mengundang wartawan? Kan begitu. Kalau ini kan saya nggak ngundang. Ya kan? Kenapa bisa tahu tanahnya? Bisa tahu kos-kosannya di mana? Nggak mungkin kan kalian kalau nggak disuruh datang ke situ, itu kan hak privasi keluarga. Itu aja udah silakan kalian menilai lah. Tapi kalau untuk urusan pembagian hak waris itu kan masih ada hak. Ada bayi juga, ya kan? Bayi almarhumah di situ kan mungkin dapat bagian. Cuma di situ kan harus jelas nanti pembagiannya seperti apa. Ada anak-anak saya juga. Tapi anak-anak saya juga tidak diajarkan untuk mempermasalahkan tentang harta. Itu aja, jadi silahkan aja dia mau ngapain juga. Orang anak-anak saya santai-santai aja kok. Iki Putri santai, dia bekerja. Turun tangan, Sule pasang badan untuk keluarga almarhumah Lina. Seperti apa pembelaan Sule terhadap tudingan-tudingan yang ditujukan pada keluarga almarhumah Lina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Masalah harta bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Hilangnya sejumlah perhiasan emas yang diberikan Sule pada Lina saat membangun keluarga bersama Teddy juga masih diperdebatkan. Keluarga almarhumah Lina pun terus mempertanyakan tentang hilangnya emas yang tak sedikit itu. Sejumlah netizen lontarkan komentar tak sedap pada keluarga almarhumah, termasuk tudingan ingin kuasai harta almarhumah Lina. Seperti apa keluarga menanggapinya? Dari pertama almarhum meninggal sampai sekarang keluarga tidak pernah merebutkan soal harta. Nggak ada. Saya bersama keluarga memperjuangkan hak buat anak-anaknya yang emas hilang 2M. Itu kan bukan uang sedikit ya. Sekarang kalau bukan dari keluarga siapa yang mengurusin? Mamanya kan udah nggak ada. Sekarang kan pihak keluarga masih ada gitu ya. Itu kan emas hasil pernikahannya Teh Lina sama Kang Sule ya. Bukan keluarga mau ikut campur soal hilangnya emas ya. Itu kan jumlahnya bukan sedikit.
Kalau benar Kang Teddy sayang ke almarhum, sayang ke anak-anak. Kalau dia juga merasa ketipu juga katanya ya, ada yang di bawah punya dia. Kenapa kita bareng-bareng yuk kita cari orang yang udah mengambil perhiasan. Ujung-ujungnya kenapa dia harus ke media, jadi seolah-olah dia nggak tahu soal kehilangan soal Mas. Padahal dia tahu. Ya iya, kecewa. Ya karena bohong. Karena saya tahu kan keuangan mama saya yang simpan. Saya tahu. Makanya pas pemberitaan mama nggak kerja, memang mama nggak kerja. Kan dari dulu juga sama Kang Sule emang nggak boleh kerja sama Kang Sule sama almarhum. Semua keluarga kan dapat jatah bulanan dari Kang Sule. Keluarga Kang Sule dapat jatah bulanan, keluarga almarhum juga dapat jatah bulanan. Makanya mama dilarang kerja. Dari uang bulanan mama disimpan. Makanya mama pengen print ke sini teh, jangan ada kebohongan, kita pengen jujur. Jangan kebohongan ke orang lain gitu. Nah, kalau saya sendiri kan kalau udah suami istri ya dicampur udah sewajarnya gitu. Tapi dari kemarin dari pihak keluarga almarhumah merasa kalau bahwa saya itu ya dibilangnya numpang hidup aja gitu. Padahal saya juga kan kerja di Amerika 7 tahun, di Jepang 3 tahun, terus jadi emang bawa harta juga gitu. Pemirsa Intens Investigasi menanggapi tudingan miring tentang keluarga almarhumah Lina, Sule pun buka suara dan membela keluarga almarhumah mantan istrinya. Menurut Sule, keluarga almarhumah Lina memiliki usaha masing-masing yang hasilnya lebih dari cukup. Sikap getol keluarga almarhumah semata-mata demi memperjuangkan hak anak serta cucunya. Mereka juga masih usaha kok, anaknya juga masih dagang dan yang lain-lain. Kenapa keluarga mungkin ikut campur? Karena ada hak bagian dia juga. Mobil mamahnya kan nggak ada. Itu kemana? PPKB adanya kan dia digadein. Ya itu memperjuangkan hak itu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ya enggak lah. Karena mungkin keluarga almarhumah ya mungkin tahu. Yang ada dia nggak, ya mungkin keluarga almarhumah tidak mau mendapatkan apapun karena sebagai nenek, sebagai bibinya mungkin memperjuangkan hak anak-anak. Tanya sama mantan istrinya, tanya bener nggak? Tanya sama semuanya, sama keluarga almarhum yang tahu lah. Kalau saya nggak tahu lah. Kalau saya yang tahu ya artinya semua aset, harta dan yang lain-lain saya sudah tidak mau membicarakan hal itu. Udah itu urusanmu. Saya seandainya itu mau diambil semua juga silahkan. Kalau saya nggak ikhlas ngapain dari dulu saya kasih. Kalau dia mau menggandeng pengacara ya silahkan, dia punya hak, berarti dia punya uang untuk membayar pengacara ya silahkan. Nggak ada urusan kalau untuk sama saya. Di lain pihak, benarkah Sule batal menikah dengan pramugari yang digadang-gadang bakal jadi calon istrinya? Lantas, siapa sosok wanita pesantren yang kini jadi kekasih hati sang komedian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Semenjak bercerai dengan Lina Jubaidah, tak sedikit wanita yang digadang-gadang menjadi kekasih Sule. Dari sekian wanita tersebut, hanya satu yang mampu membuat sang komedian jatuh hati hingga siap melenggang ke jenjang pernikahan. Seorang pramugari cantik dikabarkan siap dipersunting Sule pada April 2020 mendatang.
Sayangnya, sebulan jelang pernikahan digelar, niat Sule melangkah ke jenjang baru kehidupannya harus dibatalkan. Benarkah batalnya pernikahan tersebut lantaran Sule ingin lebih fokus dengan anak-anaknya? Saya sekarang lagi happy menjalani sama adik-adik. Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang mah ayah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mungkin itu mah yang kemarin-kemarin. Kalau untuk sekarang mana aku cerita juga ayah nggak ada. Malahan mah ayah nanyanya kayak Sabtu Minggu, hari ini sama adik-adik mau kemana? Ayah lebih meluangkan waktu untuk adik-adik. Justru lebih berquality time ya sih. Iya, karena mereka aku tanya juga, ya ayah menjadinya seperti itu. Ayah lebih pengen meluangkan waktu dengan adik-adik. Pengen menjadi ayah yang baik. Saya emang nggak pernah pulang, cuma yang makanya saya nggak pernah pulang ketika saya tanya ke ayah, ya jawabannya kayak gitu. Ayah mau fokus ke anak-anak sekarang. Ya lihat aja sekarang, ayah kagak deket sama siapa-siapa. Ayah katanya nggak jadi nikah, Bud, bener Bud? Alasannya apa, Put? Katanya nunggu anaknya bahagia dulu, Kak Putri. Tanggapannya gimana, Put? Kak Putri bener nggak sih ayah mau dijodohin sama Mama Ami? Putri, nengok dikit dong. Nengok dikit. Kalau usah nengok, di depan ada kamera. Pemirsa, intens investigasi, batalnya pernikahan Sule dengan pramugari ternyata tak membuat Sule berputus asa dalam mendapatkan pasangan. Bahkan Sule pun mengaku akan menikah dengan seorang perempuan pesantren. Lantas, siapa sosok wanita pesantren yang singgah di hati Sule? Tidak akan menikah bulan April, benar? Oh, menikah mah pasti. Dengan yang pramugari itu, Kang? Tunggu aja lah, ya. Yang jelas dengan perempuan pesantren. Saya sama siapa aja dekat. Lagi dekat sama Ceker. Saya sama siapa aja dekat. Kalau untuk itu nanti biarkanlah waktu yang menjawab. Anak-anak saya yang keempat itu semuanya bilang silahkan, yang penting ayah bahagia. Udah segitu. Mau siapapun. Yang penting ayah bahagia, menurut ayah bahagia silahkan. Yang penting tidak membuat ayahnya tidak bahagia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.